bersama saya Candi. Di channel ini tetap stay di YouTube saya, ikuti semua kegiatan di YouTube saya untuk teman-teman semuanya yang ada di online khususnya di dunia maya. Ya, di sini saya akan menyambung channel saya sebelumnya itu yang dari tamatan SD lalu jenjang ke SMP. Oke, di sini saya akan jelaskan pengalaman saya sekolah di SMP. Sedikit menarik, sedikit seru juga, sedikit deg-degan di masa SMP ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya di SMP itu pas saya tamat itu orang tua saya bingung mau nyengolahinnya gimana, karena di tempat kami itu pasti kalau tamat sekolah SD pasti dioper ke pesantren, ke sekolahan di luar. Sedangkan kami ada beberapa kendala di rumah ataupun di tempat saya pribadi itu mau mencarikan sekolahan yang berkualitas tapi nggak punya modal. Jadi bingung juga gimana sekolah yang baik, yang bagus, yang supaya cocok untuk kamu. Tapi kita nggak banyak uang untuk menyekolahkan kamu. Kalau di salah satu sekolahan ini dia banyak pengeluaran, sedangkan kita belum cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti itu. Lalu kemarin di tempat saya itu khususnya di SMP saya sebutin di SMP Negeri 3 Betung itu, di tempat saya sekolah itu yang bikin bukan orang Indonesia yang menariknya, itu yang dibikin oleh perusahaan Australia atau di tempat penempatan kangguru penyebutannya. Itu orang Australia yang bikin sekolah di SMP saya itu. Lalu di sana ada beberapa guru yang non Muslim, tapi serunya di bagian itu kalau kita lagi kumpul-kumpul, lagi baca-baca ayat Al-Quran, semuanya yang guru non Muslim tadi ikut kumpul juga, ikut bergaung bersama dengan kita di ruangan itu. Dia menyimak kita membaca kitab-kitab kita yang kita pelajari. Lalu dia juga pas momen dia untuk sembahyang, kita juga menghargai dia, karena di tempat saya itu ada tempat momen untuk dia sembahyang ataupun hal secara pribadi itu khususnya. Tapi menarik pas saya SMP itu saya masa-masa bingung bagaimana sih untuk menjelaskan, bagaimana sih untuk berani maju, bagaimana sih untuk supaya saya ini, karena saya ini jujur, saya ini orangnya pemalu, saya ini orangnya sangat lambat untuk bergaul. Soalnya kenapa? Saya kalau nggak diajak berbicara duluan, saya nggak akan berbicara seperti itu. Saya sangat pendiam seperti itu. Tapi saat saya bertemu dengan guru saya ini yang sangat berjasa, mungkin sampai nanti saya akan terus mengingati beliau, karena beliaulah mengajarkan saya secara keberanian, secara detail. Di sana saya diajarkan, di SMP itu ada namanya organisasi, ya namanya seperti sekolahan kalian juga, OSIS. Saya ikuti kegiatan OSIS, saya ikuti kegiatan IRMA, saya ikuti kegiatan yang ada di sana. Lalu dijelasinnya, kan saya nggak berani berbicara, saya nggak berani tampil, saya kan malu. Lalu diajarinya sedikit demi sedikit saat itu, karena saya itu sangat saat keluar main, saat istirahat sekolah itu saya jarang sekali ke kantin. Malahan saya kalau lagi istirahat itu saya ke perpustakaan baca buku biasanya, ataupun sharing dengan teman tentang buku-buku yang saya bacain seperti itu. Nah, lalu guru saya ini menghampiri saya, menjelaskan, kamu harus ikut ini ya, kamu harus seperti ini ya, besok ada kegiatan ini kamu harus ikuti. Nah, hal seperti itu yang gak bisa saya lupakan pada saat ini, membawa dampak positif saya, khususnya saya menjenjang di SMK. Nanti di channel selanjutnya nanti saya jelaskan pengalaman saya di SMK. Nah, lalu saya ikuti pada awal itu sangat nggak tahu harus ngapain seperti itu. Malu saat disuruh berbicara, bingung merangkai-rangkai kata untuk berbicara seperti itu. Tapi dengan sabarnya dia,
guru saya ini dengan tekunnya dia memperhatikan saya dan murid-murid yang lainnya juga, itu saya berani tampil di akhir-akhir masa saya sekolah di SMP itu. Saya ikuti OSIS, saya berani memberi pendapat, saya berani memberi masukan, ataupun berani membantah hal yang nggak bagus menjadi bagus, ataupun yang jelek menjadi bagus. Nah, hal seperti itu saya sudah berani. Saya juga sudah berani jadi petugas upacara. Sebelumnya saya di SD itu saya paling suka itu barisnya di belakang, nggak mau baris di depan. Karena kenapa? Kalau baris di depan, anak SD itu pasti ditarik gurunya untuk memimpin upacara. Contohnya pembaca undang-undang, pembaca doa, pengantar Pancasila, menjadi pimpinan. Saya itu nggak berani sama sekali pas SD, tapi pas SMP itu karena ada guru saya yang sangat luar biasa ini mengajarkan saya seperti saat ini berani tampil di depan, itu sangat luar biasa. Malahan saya itu nggak mau duduk di belakang ataupun duduk di pertengahan. Saya mau duduk di depan. Karena kenapa? Saya kalau duduk di depan saya bisa melihat segala arah. Contoh, saya bisa memperhatikan orang yang ada di depan. Saya bisa memperhatikan bagaimana cara dia berbicara, gerak tubuhnya, cara dia berinteraksi, cara dia memberi hal-hal demi tahap per tahap. Itu yang sangat saya tunggu-tunggu kalau saya duduk di depan, seperti itu. Nah, lalu pas di masa-masa seperti itu, saya juga pas perpisahan itu sangat luar biasa. Di masa-masa SMP 2018-2019 itu saya tamat SMP di SMP Negeri 3 Betung itu. Nah, khususnya di Pilih 5 Desa Taja Indah, Dusun 2 saya ulangi lagi, di Pilih 5 Dusun 2 Desa Taja Indah. Oke, di sana tempat saya jenjang SMP saya. Lalu saya ikut lagi kegiatan yaitu melanjuti jenjang sekolah. Nanti saya sampaikan di masa SMK saya. Oke, di sini tetap stay di YouTube saya. Semoga semua teman-teman di sini terhibur dari berbicara saya, mendapatkan pelajaran dari bicara saya ini, mendapatkan motivasi ataupun mendapatkan hiburan dari saya berbicara ini. Oke, saya akhiri. Jumpa di channel selanjutnya.